Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 5 April 2020, bertepatan dengan hari Minggu Palma. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 21, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada Putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Saudara-saudari yang terkasih, kedatangan pembesar selalu disertai rangkaian protokoler yang seringkali rumit dan menyusahkan. Kedatangan Yesus ke Yerusalem jauh dari rangkaian protokoler. Namun orang banyak menyambut dengan segala kemeriahannya dan keantusiasannya. Dari desa Betfage di Gunung Zaitun sudah terlihat kota Yerusalem terhampar. Ke sana Tuhan Yesus menuntaskan panggilannya. Hari-hari terakhir karyanya sudah semakin mendekat. Kuasa dan pengajaran Yesus sudah menumbuhkan semangat hidup di antara bangsa. Apapun yang dilakukan dengan mengatasnamakan Yesus langsung mendulang dukungan. Saudara-saudara yang terkasih, masuk ke Yerusalem untuk kunjungan yang terakhir bersama murid-murid, Yesus memilih naik keledai untuk menggenapi nubuat Nabi Zakaria. Raja biasa mengendarai kereta kuda atau menunggang kuda. Yesus dan para murid biasa berjalan kaki kemana saja. Sekarang, Yesus menunggang keledai yang lebih kecil dan lemah lembut. Dibanding kuda yang adalah simbol kekuatan, kecepatan, dan kegagahan. Kedatangan Yesus ke Yerusalem adalah proklamasi, pernyataan bahwa Dia adalah Raja yang lemah lembut sebagaimana nubuat Nabi. Saudara-saudari yang terkasih, perhatikanlah kesediaan pemilik keledai yang spontan memberikan keledainya kepada Yesus, dan sambutan orang banyak sepanjang jalan yang dilaluinya. Kuasa dan kewibawaan nama Yesus sudah langsung menjadi penggerak bagi orang banyak untuk datang, menyambut dan berseru-seru mengeluh-elukan, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Hosana merupakan seruan dalam bahasa Ibrani yang menyatakan pujian, harapan, kekaguman, dan kegembiraan karena Yesus Raja datang. Saudara saya terkasih,
Sambutan dan reaksi spontan dari khalayak terhadap Yesus merupakan cerminan harapan dan kepercayaan yang tulus, bukan rekayasa dan bukan hasil pencitraan, apalagi kampanye. Sungguh sebuah penyambutan yang ikhlas dan dibarengi dengan sukacita. Itu semua dikarenakan Yesus yang tetap setia pada misinya, mengerjakan kehendak Allah, bukan mengikuti suara orang banyak yang menginginkannya menjadi raja dunia, mengganti Herodes dan melawan penjajah Romawi. Lalu bagaimana kita sebagai umat beriman mengikuti teladannya pada zaman ini? Apakah mungkin kita bisa bersikap seperti umat Israel yang percaya kepada Yesus itu? Menyambut pemimpin yang benar-benar pemimpin yang setia pada misi luhurnya, yang akan menghantar kepada kebahagiaan dan keselamatan kekal, yakni Tuhan Yesus sendiri. Ya Tuhan, aku mau mengikutimu dan rela melepas kesombongan diri serta menjadikan diri sepertimu, rendah hati, lemah lembut, namun jelas tujuannya, yakni Yerusalem surgawi. Maka tolonglah aku supaya aku dapat meneladan Engkau dalam hidup ini. Amin.